Nama saya Anissa, usia saya 24 tahun. Saat ini saya bekerja di PT Gema Sehat Indonesia dan suami saya juga bekerja salah satu di perusahaan swasta di Kota Medan. Saat ini saya memiliki 2 anak. Anak saya yang pertama berusia 3 tahun, anak saya yang kedua berusia 10 bulan. Alasannya tentu yang pertama karena masa depan anak saya. Anak saya saat ini memang usianya belum memasuki usia sekolah, tapi ada masa depan yang harus saya perjuangkan dan cita-cita berdua dengan suami saya. Pembagian waktu antara saya kerja dan saya ngurus anak-anak ataupun ngurus suami di rumah itu kadang sedikit membuat saya mengeluh sebenarnya keadaannya, tapi balik lagi saya harus ingat kenapa saya harus bekerja. Jadi sebenarnya saya harus rela untuk tidak melihat perkembangan anak saya, terutama anak saya yang kedua. Murni sih dari anak saya umur 3 bulan gak ada saya pegang. Jadi memang murni saya bekerja. Dan anak saya yang pertama juga masih usia 3 tahun ya. Sebenarnya masih butuh pendampingan. Memang harus ada yang dikorbankan setiap pilihan, tapi ya tetap mudah-mudahan saya nggak lupa tugas sebagai seorang ibu itu apa. Jadi saya harus tetap pumping supaya ya walaupun saya kerja tapi minimal hak anak saya tetap ada. Jadi saya nggak menghilangkan itu. Sebisa mungkin saya pumping, sebisa mungkin saya mengatur stres saya supaya hasil pumping saya juga tidak berkurang, minimal dia masih bisa minum susu. Gitu sih. Kalau dari sukanya ya, terutama mungkin banyak ibu-ibu bekerja ataupun kita yang memilih bekerja, terutama pasti untuk finansial ya. Tapi balik lagi ya, apapun suka dukanya, kenapa saya bekerja, semuanya karena anak tentunya. Biasanya kita suka habisin waktu bareng-bareng itu di hari weekend. Jadi kebetulan ayahnya juga kerja hari Sabtu setengah hari. Jadi kita usahakan pada saat mulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu itu kita full quality time. Jadi sebenarnya nggak harus di luar, kita juga bisa di rumah. Jadi kita kayak hari Sabtu itu kadang anak-anak suka minta berenang. Jadi kita berenang di rumah. Kemudian hari Minggunya paling kita pergi keluar jalan-jalan sekedar cuma untuk makan doang. Tapi anak saya paling suka naik kereta api. Jadi kalau hari Minggu itu memang hari wajibnya dia naik kereta api sekedar Medan Binjai. Itu dia. Itu berat sih sebenarnya. Jadi mau dia bekerja di rumah ataupun dia bekerja di kantor, itu sebenarnya pilihan yang sangat luar biasa. Jadi kalaupun kita di rumah, pekerjaannya juga sama, nggak ada habis-habisnya. Apalagi kita yang memilih kerja di kantor, pasti istilahnya double. Kita udah kerja di kantor, di rumah kita juga nggak libur, kita tetap ngurus anak. Aku cuma bisa ngacungin kalau ada 4 jempol untuk ibu-ibu pekerja, karena aku tahu itu hal yang nggak mudah. Dulu sebelum aku kerja di kantor, aku berpikiran kayak enak ya kerja di kantor gitu, kayaknya ya kita nggak ngurusin anak di rumah gitu, jadi kayak nyaman ya kayaknya gitu, kayak lebih enak nih kalau kita kerja. Ternyata setelah aku jalanin, nggak semuanya seperti itu, jadi ada struggle-nya masing-masing. Jadi kalau ibu-ibu pekerja itu luar biasa mentalnya pasti.
agak sulit sebenarnya untuk mencapai itu, karena ya apalagi kalau untuk anak saya yang pertama, kalau dia buat salah, sebenarnya bukan buat salah, tapi itulah memang bentuk perhatiannya dia, karena mamanya nggak 24 jam selama seminggu itu sama dia, nggak. Jadi anak umur 3 tahun itu kadang bisa melakukan hal-hal kecil yang kadang menurut kita itu jengkel, tapi itulah bentuk aktifnya mereka. Jadi kadang Nisa suka sempet bentak anak Nisa kalau dia jahil sama adiknya, atau sekedar dia coret-coret dinding, itu kadang buat marah. Tapi kalau dia tidur rasanya nyesal, kok aku marahin anakku ya, kok aku bisa segitunya, padahal yang dia buat itu bukan sepenuhnya kesalahan. Tapi syukurnya aku disupport sama suami dan keluarga, jadi mudah-mudahan aku nggak terlalu merasakan itu sih. Tapi balik lagi, aku selalu diingatkan saat mereka tidur, kok kayak anakku nggak berdosa, tapi aku selalu buat kesalahan. Dan anakku yang kecil juga, aku jujur sama sekali nggak tahu perkembangannya gimana. Jadi tiba-tiba pulang kerja udah bisa duduk, tiba-tiba udah merangkak, tiba-tiba udah berdiri, sampai aku kayak hebat ya, kayaknya baru kemarin tapi kok udah bisa duduk, udah bisa merangkak, udah bisa berdiri. Karena itu tadi nggak dampingin. Jadi sebenarnya kalau dibilang jadi sosok ibu yang baik atau sosok ibu yang sempurna, belum. Tapi aku selalu berusaha, aku belajar kayak mana supaya aku bisa jadi sosok ibu yang baik. Sebisa mungkin aku kontrol anak-anakku tiap aku di kantor. Aku tanya gimana, sekedar udah makan atau belum, sekedar udah minum obat atau belum. Apalagi juga anakku yang pertama kondisinya sekarang lagi nggak sehat, jadi memang butuh ekstra untuk itu sebenarnya. Untuk keluarga, pertama aku mau ngucapin terima kasih spesial untuk mamaku, untuk ayahku. Ya, mereka udah mau bantu urus, walaupun memang sebenarnya ketika kita sudah nikah gak boleh kita bebankan ke orang tua sebenarnya. Cuman aku mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah bantu aku sejauh ini dalam hal ngurus anakku. Aku gak tahu sebenarnya kalau misalnya kalau mereka nggak ada, aku nggak tahu gimana. Kebetulan aku juga sendiri. Yang kedua, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk suamiku. Sejauh ini dia bukan suami yang membiarkan istrinya, tidak. Dia selalu support, dia selalu dukung apapun yang jadi keputusanku, dan dia selalu nggak lelah bilang, kamu udah ngasih terbaik untuk anak-anak, jadi jangan pernah kamu merasa kamu nggak ada artinya. Itu yang selalu dia bilang. Untuk anak untuk anakku, kalian anak-anak yang hebat. 2 anak laki-laki mama punya. Maafin mama gak bisa lihat tumbuh kembang kalian. Mama gak bisa selalu ada di samping kalian. Mama gak bisa nemenin Altaf sekolah. Mama gak bisa nemenin adik main.
Cuma satu yang harus kalian ingat. Mama yang sekarang, mama yang sedang berjuang untuk masa depan kalian. Mama yang sedang berjuang untuk membesarkan kalian. Jangan anggap kalian bukan anak yang gak beruntung karena gak didampingin orang tua. Tapi mama berusaha dan mama sedang berjuang. Itu. Untuk ibu-ibu hebat yang di luar sana, mau gimana pun kalian, mau kalian itu seorang single fighter atau berjuang bersama suami, mau kalian itu adalah ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja, selamat Hari Ibu. Kalian tidak bisa memilih takdir kenapa menjadi ibu, tapi yang harus kalian ingat, menjadi ibu itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Semangat berjuang untuk anak-anak dan keluarga. Selamat Hari Ibu.